untuk judul saya. Di sini saya menganalisis tentang pengaruh motivasi belajar dan kinerja akademik terhadap implementasi program beasiswa pada mahasiswa di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Apakah motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi program beasiswa pada mahasiswa di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda? B. Apakah kinerja akademik berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi program beasiswa pada mahasiswa di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda? C. Apakah motivasi belajar dan kinerja akademik secara simultan berpengaruh terhadap implementasi program beasiswa pada mahasiswa di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda? Selanjutnya kita masuk ke hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, H01 diduga motivasi belajar dan kinerja akademik tidak mempengaruhi program beasiswa secara simultan. HA1 diduga motivasi belajar dan kinerja akademik mempengaruhi program beasiswa secara simultan. Nomor 2, H02 motivasi belajar tidak mempengaruhi program beasiswa secara parsial. HA2-nya, motivasi belajar mempengaruhi program beasiswa secara parsial. Yang nomor 3, H03, kinerja akademik tidak mempengaruhi program beasiswa secara parsial. HA3, kinerja akademik mempengaruhi program beasiswa secara parsial. Baik, sekarang kita masuk ke data responden pada penelitian ini. Ini adalah responden dalam penelitian saya. Baik. Dan ini adalah hasil kuesioner pada penelitian saya. Di sini ada 20 responden. Sekarang kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu di bagian variabel view, kita isi dengan variabel X1, lalu di bawahnya X2, dan yang terakhir variabel Y. Pada bagian desimal, kita ubah ke 0. Lalu masuk ke data view. Di sini kita buka Excel. Total dari variabel X1 di copy. Lalu masuk ke SPSS. Paste di variabel X1-nya. Baik, dan untuk variabel X2-nya juga begitu, masuk ke Excel, copy total dari variabel X2, lalu masuk ke SPSS lagi. Untuk variabel Y-nya juga seperti itu, masuk ke Excel, copy, lalu paste di SPSS variabel Y. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik Analyze, Regression, kemudian Linear, kemudian masukkan variabel Y di Dependent, variabel X1 dan X2 di Independent. Kemudian klik Plots, Linear Regression Plots, masukkan ke Dependent ke Y, kemudian Zresit di X. Kemudian pada bagian Standardized Residual Plots, histogram dan normal probability dicentang. Continue. Oke. Nanti akan keluar hasil seperti ini. Di sini saya menggunakan histogram ini.
Jadi analisis pada histogram ini menunjukkan pola sebaran residual dari hasil regresi dengan variabel dependen Y, yang ditandai dengan kurva lonceng atau bell curve yang membungkus batang-batang histogram. Nilai rata-rata residual sangat mendekati 0 atau min sama dengan minus 1,586 minus 16 dan standar deviasi sekitar 0,946 yang menunjukkan penyebaran data residual yang relatif stabil. Artinya, data berdistribusi normal dan analisis regresi layak digunakan. Selanjutnya kita masuk ke analisis uji heteroskedasitas. Kita masuk ke SPSS lagi. Di sini kita klik Analyze, Regression, Linear, variabel Y di dependent dan variabel X di independent. Klik Save, Residual, centang Unstandarized. Kemudian Continue. Oke. Nanti akan keluar hasil analisis seperti ini dan kita masuk ke data. Nah, di sini akan keluar hasil dari res 1. Kemudian kita klik Transform, Compute Variable. Pada target variabel, ketik abbreviate. Pada bagian numeric expression, ketik ABS dalam kurung res underscore 1 tutup kurung. Kemudian klik OK. Kita tunggu hasilnya keluar. Kemudian kita kembali ke tabulasi datanya. Di sini kita akan keluar hasil dari abbreviate-nya. Kemudian klik Analyze, Regression, Linear, variabel Y pada dependent dikeluarkan, kemudian masukkan abbreviate, kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Analisis hasil pada uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 sama dengan 0,076 dan X2 sama dengan 0,692 lebih besar daripada 0,5. Hingga hasil analisis ini dianggap valid dan reliable. Selanjutnya uji multikolinearitas. Kita masuk ke SPSS. Klik Analyze, Regression, Linear, variabel Y di dependent, dan variabel X1 dan X2 di independent. Kemudian, klik Statistik. Pada bagian Regression Confidence, centang Collinearity Diagnosis. Yang lainnya tidak dicentang. Klik Continue. Kemudian klik OK. Kemudian akan keluar hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil FIF dan collinearity tolerance, di atas menunjukkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. Namun pengaruhnya belum signifikan secara statistik, karena nilai FIF sebesar 3,332 menunjukkan tidak ada indikasi multikolinearitas, sehingga model masih layak untuk digunakan. Sekarang kita masuk ke uji yang terakhir, yaitu uji linearitas. Klik Analyze, Regression, Linear. Pada variabel dependent, kita isi dengan variabel Y. Kemudian klik Plots. Pada kotak Y isi dengan Zresiv. Pada kotak X isi dengan Pret. Pada standardized residual plot centang histogram dan normal probability plot. Kemudian klik Continue. Klik OK. Kita tunggu hasilnya keluar.
Kita scroll ke bawah, di sini saya menggunakan scatter plot. Berdasarkan gambar scatter plot ini, titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear.